Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan soal dan jawaban tentang biaya mutu. Soal, Megawati Putri menjadi Presiden Direktur PT Surya Bintang Surya baru saja kembali dari seminar tentang mutu dan produktivitas. Di seminar tersebut, beliau diberitahu bahwa banyak perusahaan di Amerika yang menghabiskan total biaya mutu 20% sampai 30% dari penjualan. Namun, beliau memandang tidak yakin akan data tersebut. Sekalipun apa yang dikatakan para ahli itu benar, dia yakin bahwa biaya mutu perusahaannya jauh lebih rendah, mungkin di bawah 5%. Di lain pihak, apabila dia keliru, dia akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan profitabilitas secara signifikan dan secara simultan memperkuat posisi bersaingnya. Hal yang mungkin dilakukan ketika itu adalah melakukan penelitian. Dia tahu bahwa perusahaannya menyediakan banyak informasi yang dibutuhkan untuk laporan biaya mutu, tetapi sebelumnya belum pernah ada kebutuhan untuk melakukan pengumpulan dan analisis data secara formal. Akan tetapi, seminar tersebut telah memberinya keyakinan bahwa profitabilitas perusahaan dapat meningkat secara signifikan melalui perbaikan mutu, menyediakan potensi untuk terus berkembang. Karena itu, sebelum melibatkan perusahaan dengan program peningkatan mutu, mereka meminta estimasi pendahuluan atas total biaya mutu yang dikeluarkan baru-baru ini. Dia juga meminta biaya diklarifikasi menjadi 4 kategori. 1. Biaya pencegahan, 2. Biaya penilaian, 3. Biaya produk gagal internal, 4. Biaya produk gagal eksternal. Mereka meminta tolong pada saudara untuk menyiapkan ikhtisar biaya mutu dan membandingkan dengan total biaya terhadap penjualan dan laba. Untuk mempermudah saudara, informasi berikut merupakan data tahun lalu yang dipersiapkan. Pendapatan penjualan sebesar 100 miliar, laba bersih sebesar 10 miliar. B. Selama tahun berjalan, pelanggan mengembalikan 30 unit yang memerlukan respirasi. Biaya respirasi rata-rata 70.000 per unit. C. 6 orang pemeriksa dipekerjakan, masing-masing menerima gaji per tahun 250 juta. Karena pemeriksa tersebut hanya terlibat dalam kegiatan pemeriksaan akhir. D. Total sisa bahan baku adalah 30.000 unit, yang semuanya berhubungan dengan mutu. Biaya sisa bahan baku kira-kira 150.000 per unit. Setiap tahun kira-kira 150.000 unit ditolak. Dalam pemeriksaan akhir, dari jumlah itu 80% dapat diperbaiki melalui pengerjaan ulang. Biaya pengerjaan ulang 30.000 per unit. F. Seorang pelanggan membatalkan pesanan yang dapat meningkatkan laba sebesar 2,5 miliar. Alasan pembatalan adalah kinerja produk yang jelek. Departemen Akuntansi dan Pemasaran mengakui bahwa perusahaan mengalami kerugian dalam jumlah yang sama untuk alasan serupa setiap tahunnya. G. Perusahaan mempekerjakan 5 tenaga kerja tetap untuk Departemen Keluhan Pelanggan, masing-masing menerima gaji 200 juta per tahun. H. Perusahaan mensisihkan 1,3 miliar untuk diskon karena mutu produk yang sedang dikirim ke pelanggan di bawah standar. I. Perusahaan mengharuskan seluruh karyawan mengikuti program pelatihan mutu selama 3 jam. Estimasi biaya tahunan dari program tersebut sebesar 800 juta. J. Pemeriksaan produk akhir membutuhkan peralatan pengujian, biaya operasi dan pemeliharaan tahunan. Atas peralatan pengujian ini sebesar 1,2. Perhitungan A sampai J. A. Pendapatan sebesar 100 miliar. Laba sebesar 10 miliar. B. Biaya respirasi 70.000 dikali 30 unit sama dengan 2,1 miliar. Biaya gaji pemeriksa 250 juta kali 6 orang sama dengan 1,5 miliar. Biaya sisa bahan baku 150.000 dikali 30.000 unit sama dengan 4,5 miliar. Biaya pengerjaan ulang 80% dari 150 unit sama dengan 120 unit dikali 30.000 sama dengan 3,6 miliar. Pembatalan pesanan 2,5 miliar. Biaya gaji pelayanan pelanggan
200 juta dikali 5 sama dengan 1 miliar. Biaya program pelatihan sebesar 800 juta. Penyisian untuk diskon penyisian untuk diskon 1,3 miliar. J. Biaya operasi dan pemeliharaan 1,2 miliar. Soal 1. Buatlah laporan biaya mutu yang mengklarifikasi biaya menurut kategori. Berilah komentar terhadap rasio biaya mutu terhadap penjualan. Biaya pencegahan. Kategori biaya pencegahan ada penilaian karyawan. Biayanya 800 juta, total 800 juta, persentase dari penjualan sebesar 0,8%. Biaya penilaian terdiri dari pemeliharaan produk sebesar 1,5 miliar, pemeliharaan mesin 1,2 miliar, total 2,7 miliar, persentase dari penjualan sebesar 2,7%. Kategori biaya gagal internal terdiri dari sisa bahan sebesar 4,5 miliar, pengerjaan ulang 3,6 miliar, total 8,1 miliar, persentase dari penjualan 8,1%. Biaya gagal eksternal terdiri dari jaminan produk 2,1 miliar, keluhan pelanggan 1 miliar, allowance 2,5 miliar, diskon produk 1,3 miliar, total 6,9 miliar. Persentase dari penjualan 6,9%. Total dari semua kategori biaya mutu tersebut sebesar 18,5 miliar. Persentase dari penjualan 18,5%. Biaya mutu PT Bintang Surya menyerap 18,5% dari pendapatan penjualan. Soal nomor 2, diskusikan distribusi biaya mutu di antara keempat kategori. Apakah biaya-biaya tersebut didistribusikan dengan benar? Jelaskan. Sama biaya mutu terdiri dari biaya penjagaan 4%, biaya penilaian 15%, dan biaya produk gagal internal 44%, dan biaya produk gagal eksternal 37%. Nah, distribusi biaya mutu, biaya pengendalian terdiri dari pertama biaya pencegahan 0,8% itu dari biaya pencegahannya tersendiri. Habis itu 18 dibagi 18,5% itu dari total semua biaya mutunya dikali 100%. Jadinya hasilnya 4,3%. Kedua, biaya penilaian. Penilaiannya 2,7% dibagi 18,5% dikali 100% sama dengan 14,6%. Total biaya pengendalian yaitu adalah 18,9%. Dan biaya kegagalan, pertama biaya kegagalan eksternal 8,1% dibagi 18,5% dikali 100, hasilnya 43,8%. Kedua, biaya kegagalan internal 6,9% dibagi 18,5% dikali 100%, hasilnya 37,3%. Biaya tersebut tidak didistribusikan dengan benar karena pada produk gagal eksternal lebih besar daripada biaya pencegahan dan biaya penilaian. Soal ketiga, bahaslah bagaimana perusahaan mampu memperbaiki mutunya secara menyeluruh dan pada saat yang sama mengurangi total biaya mutu. Pertimbangkanlah strategi yang dianjurkan oleh American Society for Quality Control, yaitu menekan biaya produk gagal hingga mencapai 0. Nah, menurut kami itu jika menekan biaya produk gagal hingga mencapai 0, jadi hanya biaya pencegahannya 800 juta atau 0,8%, dan juga biaya penilaian 2.700 juta 2,7%, dan biaya kegagalan eksternal dan internalnya 0. Maka biaya mutu hanya biaya pencegahan plus biaya penilaian, yaitu 3.500 juta. Soal keempat, anggaplah PT Bintang Surya ini memutuskan program 6 tahun akan mengurangi biaya mutu hingga menjadi 2,5% dari penjualan, dan biaya pengendalian akan menjadi 80% dari total biaya mutu. Hitunglah kenaikan laba yang diperoleh apabila penjualan tetap 100 miliar dan hitung juga jumlah total yang dikeluarkan untuk biaya produk gagal dan pengendalian. Pertama, keterangan
penjualan 100 miliar, pelatihan 800 miliar, inspeksi dan pengujian produk efektif 1 miliar 500 juta, pemeriksaan mesin 1 miliar 200 juta, pekerjaan ulang 3 miliar 600 juta, sisa bahan 4 miliar 500 juta, jaminan produk 2 miliar 100 juta, dan allowance 2 miliar 500 juta, penyelesaian keluhan 1 miliar, diskon produk 1 miliar 300 juta. Nah, total biaya yang dikeluarkan 18,500 juta. Pertama, biaya mutu 2,5% kali 100 miliar sama dengan 2,500 miliar. Biaya pengendalian 80% kali 2 miliar 500 juta sama dengan 2 miliar. Biaya produk gagal 20% dikali 2 miliar 500 juta sama dengan 500 juta. Biaya mutu tahun ini sama dengan 18,5%, dan biaya mutu tahun yang akan datang 2,5%. Perhitungan biaya pengendalian sama dengan 2 miliar 500 juta dikali 80% sama dengan 2 miliar, dan biaya produk gagal sama dengan 2 miliar 500 juta dikali 20% sama dengan 500 juta. Kenaikan laba. Apabila biaya mutu turun menjadi 2,5%, maka 18 miliar 500 juta dikurangi 2 miliar 500 juta sama dengan 16 miliar. Soal nomor 5. Bagi PT Bintang Surya, biaya mutu yang tersembunyi diestimasikan dengan menggunakan angka pengganda 3. Berapakah biaya produk gagal eksternal aktual, dan metode apakah yang tersedia untuk mengestimasi biaya mutu yang tersembunyi, dan pengaruh apakah yang memiliki estimasi ini terhadap strategi perbaikan mutu. Metode penggandaan. Kita asumsikan bahwa biaya total produk gagal adalah beberapa kali lipat produk gagal yang terukur. Total biaya produk gagal sama dengan K dikali biaya produk gagal eksternal yang diukur, sama dengan 3 dikali 6 miliar 900 juta sama dengan 20 miliar 700 juta. Dan metode penelitian pasar. Dengan menggunakan metode ini, pengukuran biaya mutu yang timbul dapat dilakukan atas penyidikan terhadap konsumen yang membeli produk yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.